Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romat Apriandi, NPM 181710090, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Tujuan saya kali ini presentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Yuridis terhadap pengelolaan pedagang kaki lima di Jalan Patimura, Kecamatan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang. Yang terhormat Bapak Denny Amiruddin, SHM Hum, dan Ibu Tri Atika Febriani, SHMH, selaku pembimbing pertama. Yang terhormat Bapak Heru Yudi Kurniawan, SHMH, selaku pembimbing kedua. Yang terhormat Bapak Fajrin, SHMH, selaku penguji pertama. Dan yang terhormat Ibu Ninan Iken, SHMH, selaku penguji kedua. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan salindia proposal skripsi saya. Latar belakang. Negara Indonesia adalah negara hukum. Semua perilaku masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Hukum punya relevansi yang erat dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh. Berarti sebagai hukum, hanya melalui suatu tata hukum yang adil, orang dapat hidup dengan damai menuju kebahagiaan. Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Sintang, termuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang penataan pedagang kaki lima secara tersirat. Telah dengan jelas tertuang di dalam peraturan tersebut bahwa di dalam kebijakan dan pengelolaan baik secara administratif dan legalitasnya, pemerintah daerah Kabupaten Sintang berhak melakukan penataan secara terstruktur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011. Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan pihak yang berwenang terkait dengan pengelolaan pedagang kaki lima adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dalam rangka pembinaan dan atau pengawasan pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya akan penulis singkat dengan PKL. Berdasarkan peraturan di atas, penulis menyimpulkan terkait dengan pengelolaan PKL yang ada di Kabupaten Sintang tidak terkecuali pada Jalan Patimura, Kecamatan Tanjung Puri, ialah ranah pemerintah daerah yang telah ditunjuk oleh Bupati, pejabat yang berwenang berdasarkan perpanjangan tangan dalam hal ini Bupati Kabupaten Sintang. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen. Sebagai negara hukum, maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari elemen kelembagaan institusional, kaedah aturan instrumental dan perilaku para subjek hukum, elemen subjektif dan kultural. Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup kegiatan pembuatan hukum atau lawmaking, kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum atau law administration, dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit law enforcement. Kota Sintang merupakan satu di antara kota lainnya di Indonesia yang dalam perkembangannya juga mengalami masalah dengan kondisi dualistik. Kawasan Patimura yang merupakan pusat kota Sintang telah berkembang dengan pesat sebagai kawasan komersial, perdagangan, dan perkantoran. Kawasan ini memiliki ruang terbuka yang luas, yaitu alun-alun yang berfungsi sebagai ruang publik yang digunakan masyarakat Sintang sebagai tempat berkreasi di pagi hari, sore maupun malam hari. Kawasan ini selain berdiri bangunan-bangunan megah dan modern, juga berkembang pesat kegiatan PKL yang amat beragam jenisnya. Perkembangan kegiatan PKL di kawasan ini lebih pesat dibandingkan kawasan lain di Sintang dan keberadaannya menimbulkan masalah serius bagi lingkungan sekitarnya. Pengaturan PKL pada trotoar yang tidak mempertimbangkan dimensi trotoar untuk menampung aktivitas PKL dan pejalan kaki. Akibatnya, trotoar sebagai jalur pejalan kaki tidak dapat berfungsi karena ruang trotoar seluruhnya digunakan untuk tempat berdagang PKL. PKL juga berada di ruang bagian depan pertokoan atau perkantoran, sekolah, dan tempat ibadah, dan di tepi taman alun-alun yang berderet menutupi ruang atau memagari aktivitas formal. Sehingga PKL yang semakin menurunkan kualitas lingkungan fisik kawasan Patimura, Kecamatan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Sintang. Dan yang kedua, bagaimana proses legalitas atau izin terhadap pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Sintang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan pedagang kaki lima di Jalan Patimura, Kecamatan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang.
Tujuan penelitian yang pertama, untuk memperoleh data dan informasi mengenai ketentuan maupun proses penegakan penataan pedagang kaki lima pada sebagian masyarakat atau pelaku pedagang yang berjualan di sekitar wilayah Kecamatan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang. Yang kedua, untuk mengungkapkan faktor penyebab sebagian masyarakat atau pelaku pedagang itu sendiri, kaki lima lebih memilih berjualan di bahu jalan di wilayah Kecamatan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang. Dan yang terakhir, untuk memperoleh saran terhadap penyelesaian permasalahan pengelolaan antara para pedagang PKL dengan pemerintah daerah dan masyarakat besar Kabupaten Sintang sebagai pengguna jalan pada saat malam hari di wilayah Kecamatan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang. Manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, di bidang hukum tata negara dan menjadi referensi untuk melakukan penelitian mengenai bentuk pengelolaan otonomi daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Sintang. Yang kedua, manfaat praktis. Dari hasil penelitian ini, secara praktis diharapkan menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat serta meningkatkan ilmu di bidang hukum tata negara, khususnya di dalam bidang kebijakan pengelolaan otonomi daerah dan penertiban umum yang termuat di dalam peraturan daerah, sebagai pedoman hidup masyarakat untuk ditaati dan memiliki sanksi hukum apabila dilanggar. Kerangka pemikiran. Tinjauan pustaka. Yang pertama, hukum tata negara menurut Profesor Dr. Randas CST Kansil adalah dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya pada tempat tinggal tertentu yang dianggap baik sebagai sumber penghidupan bagi kelompoknya. Diperlukan seorang atau sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Dalam pada itu, pemimpin kelompok diberi kekuasaan dan kewenangan tertentu dan anggota kelompok diwajibkan untuk mentaati peraturan atau perintah dari pemimpinnya. Dengan demikian, maka timbullah dalam kelompok itu suatu kekuasaan atau pemerintah yang sangat sederhana. Yang kedua, peraturan daerah menurut Profesor Dr. Jim Lee Asidki SH adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Kerangka pemikiran. Yang kedua, kerangka konsep. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Dan yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Jenis peraturan di dalam kebijakan dan pengelolaan baik secara administratif dan legalitasnya pedagang kaki lima di Kecamatan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang, yakni memakai jenis dan landasan peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Sintang. Metode penelitian. Yang pertama, spesifikasi penelitian. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Dan yang kedua, metode pendekatan masalah. Metode penelitian empiris ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif analisis. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data. Teknik komunikasi langsung, yaitu mengadakan kontak langsung dengan sumber-sumber data atau responden setempat melakukan wawancara. Metode pendekatan masalah. Metode penelitian empiris yang menggunakan jenis pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan keadaan sebagaimana adanya suatu kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian serta menganalisisnya sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Dan yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak langsung dengan sumber data atau responden setempat, yaitu Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, beserta fungsional-fungsional dan juga warga Kecamatan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang lainnya. Dan yang terakhir, analisis dan sumber data. Analisis data memakai metode kualitatif, sumber data, data primer, narasumber. Yang kedua, data sekunder, studi kepustakaan undang-undang, literatur, atau internet. Sistematika penulisan. Bab pertama memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah. Bab ketiga, upaya penertiban terhadap oknum pedagang kaki lima atau PKL tanpa izin di wilayah Kabupaten Sintang. Bab 4, fakta-fakta yang menghambat implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Sintang. Dan yang terakhir, bab kelima, penutup berisi kesimpulan dan saran. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menampilkan video dokumentasi secara langsung di lokasi penelitian yang saya liput pada tanggal 1 Maret 2022 kemarin dan diperkuat oleh beberapa sumber lain, sehingga menurut saya valid untuk dijadikan sebuah landasan pra penelitian. Kabupaten dengan jarak tempuh kurang lebih memakan waktu 6 jam dari kota Pontianak adalah Kabupaten Sintang, salah satu kabupaten yang ada di dalam Provinsi Kalimantan Barat. Di dalam kota Sintang sendiri terdiri dari 14 kecamatan yaitu Ambalau, Serawai, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kelampermai, Dedai, Sungai Tebelian, Tempunak, Sepauk, Binjai Hulu, Ketongau Hilir, Ketongau Tengah, dan Ketongau Hulu. Pada tanggal 1 Maret tahun 2022 kemarin, saya melakukan pengamatan lapangan secara langsung. Kabupaten Sintang adalah salah satu daerah otonom tingkat 2 di bawah Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Sintang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.638 km persegi dan berpenduduk sebesar 421.306 jiwa yang terdiri dari multi-etnis dengan mayoritas suku Dayak dan Melayu. Daerah pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2021 terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 361 desa. Di kota Sintang saat ini sangat mudah untuk masyarakat mencari keberadaan pedagang kaki lima, karena salah satu karakteristik pedagang kaki lima adalah mendekatkan diri kepada konsumen. Dengan kata lain, para pedagang kaki lima berjualan di tempat-tempat strategis, seperti di pinggir jalan, trotoar, jembatan, dan di tempat-tempat strategis lainnya. Contohnya pedagang yang berjualan di Pasar Impres yang bertepatan di Jalan Patimura, Kecamatan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang. Sebagai acuan dari sumber jurnal Universitas Kapuas Kabupaten Sintang yang dibuat oleh Sugianto dan Abang Zainuddin pada tahun 2017. Data pedagang kaki lima di Kecamatan Sintang yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM disebutkan bahwa pada tahun 2012 mencapai 342, 2013 mencapai 370, dan 2014 mencapai 390. Seiring berjalannya waktu, jumlah pedagang kian bertambah dan keterbatasan tempat yang layak untuk berjualan. Sehingga mereka memilih tempat-tempat strategis, salah satunya di pinggir Jalan Patimura. Pada pagi hari sampai siang ramai pedagang yang menawarkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan sore harinya sampai malam giliran pedagang yang menawarkan kuliner seperti gorengan, kue-kue, dan makanan. Deretan hamparan barang dagangan dan gerobak-gerobak yang berada di samping kiri kanan jalan menimbulkan kemacetan, terutama pada pagi hari dan sore. Hal ini tentu dapat mengancam keselamatan pengguna jalan. Selain itu juga menciptakan kesan yang tidak rapi dan kotor di Jalan Patimura. Keberadaan pedagang kaki lima di lapangan selalu berhadapan dengan penggunaan fasilitas umum yang terganggu secara fungsional dan estetika. Di samping masih banyak hal yang terjadi akibat adanya PKL seperti kemacetan lalu lintas, mengurangi keindahan dan kebersihan di sekitar lokasi tempat mereka berjualan. Pemandangan seperti ini tentu saja membawa pengaruh terhadap lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Dampak dari maraknya PKL yang tumbuh subur dari tahun ke tahun, yakni rusaknya daerah pertamanan, sebagai salah satu akibat matinya rumput ataupun tanaman dan banyaknya tumpukan sampah. Hilangnya hak pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas trotoar.
menimbulkan kesan kumuh bagi para pengguna jalan. Belum lagi menimbulkan kemacetan lain yang diakibatkan pembeli yang tak bisa terkontrol, lalu lalang, serta kendaraan yang dibawa mereka terparkir di sepanjang jalan dan memakan separuh jalan yang semestinya dijadikan sebagai jalur lalu lintas kendaraan. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang telah mengatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Sintang. Pasal 9 ayat 1 huruf D, E, dan F yang isinya melarang pedagang kaki lima, diantaranya melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta pencemaran lingkungan. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan, melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya. Pelanggaran terhadap larangan di atas diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Tujuan dari masalah penelitian tersebut, yang pertama untuk memperoleh data dan informasi mengenai ketentuan maupun proses penegakan penataan pedagang kaki lima pada sebagian masyarakat atau pelaku pedagang yang berjualan di sekitar wilayah Kecamatan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang. Yang kedua, untuk mengungkapkan faktor penyebab sebagian masyarakat atau pelaku pedagang kaki lima lebih memilih berjualan di bahu jalan di wilayah Kecamatan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang. Dan yang terakhir, untuk memperoleh saran terhadap penyelesaian permasalahan pengelolaan antara para pedagang PKL dengan pemerintah daerah dan masyarakat besar Kabupaten Sintang sebagai pengguna jalan di wilayah Kecamatan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang. Terima kasih, presentasi kali ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.